Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa dulu, ya. Ya, untuk ketua kelasnya, silahkan dipimpin berdoa. Ya, besok lusa ya sekarang. Oke, ini. Mari teman-teman kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih Eki Sarita sebagai ketua kelas yang baru ya. Baru. Yang tahun kemarin siapa? Iya, ya. Oke. Hari ini adalah hari yang istimewa karena anak-anak akan melaksanakan mata pelajaran coding dan AI untuk pertama kalinya di SD Negeri Salam Satu. Nah, stop. Semangat sekali Tirta. Oh ya, berarti nanti akan jadi artis utama kita hari ini. Oke, anak-anak pernah bikin mie instan belum? Nah, apa? Indomie? Mie sedap? Waduh, banyak sekali ya. Coba, oke. Satu orang. Siapa yang bisa menyebutkan langkah-langkah membuat mie instan? Yuk, tadi sama Bella tadi angkat tangan pertama, Bel. Pertama kalau bikin mie instan gimana? Pertama gimana? Dibuka, terus? Direbus. Direbus, ya, direbus. Terus? Bumbunya ditaruh ke piring. Bumbunya taruh di piring. Terus? Kalau udah matang dimasukin ke piring. Masukin, udah. Jadi, mie kuah apa mie rebus? Mie rebus apa mie goreng? Goreng. Oh, mie goreng, ya. Kok nggak ditiriskan kata mie goreng? Ya, oke. Ada lagi yang lain. Coba, siapa? Oke, Tirta, coba Tir. Gimana Tir kalau kamu bikin mie instan? Kamu mau bikin mie goreng mau mie rebus? Coba gimana? Yang pertama buka dulu bungkusnya. Terus panas air dimasukkan ke panci, terus ditaruh di kompor, dipanaskan. Terus minyak dimasukkan. Lalu piring dikasih bumbu dari mie tadi. Kalau udah matang dikasih minyak. Kasih apa? Mie. Oh, kasih. Kalau sudah matang dikasih minyak loh. Minyak nggak mau masak. Minyak. Terus kuahnya dimasukin. Kalau sudah matang, minyak tadi udah direbus kan? Masukin ke mana? Ke mangkok. Mangkoknya udah ada bumbunya. Dadurnya aku loh, Pak. Mana nanti terakhir kamu nggak punya. Oh. Ya, oke, terima kasih, tepuk tangan dulu. Wah. Oke, itu ya mungkin anak-anak yang lain punya cara sendiri ya. Ada yang minyak dicampur apa itu bumbu sekalian pas dimasak ya kan? Ada yang ditambah apa? Ditambah telur, ditambah kubis, ditambah apa itu cabai, ditambah bakso, tambah sosis dan sebagainya. Nah, untuk membuat mie tadi kan ada langkah-langkahnya ya. Nah,
Seperti juga ketika kamu pernah nyalain komputer kan? Pernah kan? Pernah. Terus mengoperasikan komputer? Nah, hari ini kita akan belajar untuk memahami apa itu yang namanya berpikir komputasional. Tapi sebelumnya kita baca dulu apa tujuan yang ingin kamu dapatkan dari pembelajaran pada pagi hari ini. Yuk dibaca dulu. Kelihatan nggak? Kebaca nggak? Nggak kebaca? Ya wes, yang depan aja. Coba. Ya, coba dibaca, Nes. Ya. Dari mana? Kedengeran. Ya, yang nomor 1 semuanya. 1. Menjelaskan pengertian berpikir komputasional. 2. Mengidentifikasi prinsip dekomposisi dan pengenalan pola. 3. Menyelesaikan masalah sederhana dengan menerapkan prinsip berpikir komputasional, dekomposisi, dan pengenalan pola. Oke, terima kasih. Baik. Tadi kan Pak Guru di awal tadi menanyakan, kamu pernah bikin mie instan belum? Ya kan? Pernah. Ternyata semuanya pernah bikin mie instan dan mungkin seminggu bisa lebih dari 2-3 kali ya? Setiap hari ada nggak? Oh, Tirta setiap hari. Luar biasa. Ya. Nah, ya oke. Tapi anak-anak tahu nggak siapa sih yang bikin mie instan itu? Yang punya kamu penikmat Indomie apa mie sedap? Indomie. Ya rata-rata pakai Indomie ya. Oke. Kamu tahu nggak selama ini mie yang kamu konsumsi itu yang punya perusahaannya siapa? Siapa? Nggak tahu? Hah? Orang, iya. Siapa namanya? Hah? Lamos ya. Pak Bos. Oke, kira-kira yang punya Indomie orang kaya apa enggak kaya? Kok bisa miskin dari mana? Tiap hari kamu beli produknya kok bisa punya miskin ya? Kalau anak-anak tahu nih, tak kasih tahu nih yang punya. Nah, ini namanya Pak yang punya mie tadi, yang punya Indomie ya, itu namanya Pak Antoni Salim. Tahu? Kenal? Di mana? Akhirnya kenal ya. Ini namanya Pak Antoni Salim yang punya Indofood nih. Produknya ini kan yang kamu konsumsi hampir tiap hari kan ini. Nih, ternyata bisnisnya juga banyak sekali. Ini pasti orangnya kamu pernah dengar 9 naga ya? Nah, ini mungkin salah satunya nih. Pak Antoni Salim yang uangnya triliunan. Waduh. 1 triliun berapa miliar? 1000, luar biasa. 1000 miliar liar habiskan, we bingung. Nah, kita bingung cari uangnya di mana, dia bingung habisin uangnya gimana. Ya harusnya dibagi-bagi ya. Oke. Baik. Nah, Pak Antoni Salim itu juga pasti menerapkan prinsip berpikir komputasional. Sekarang kita pahami dulu berpikir komputasional itu apa toh? Nah, kita next ya. Berpikir komputasional. Siapa yang mau baca? Dari depan. Oh, dari belakang kebaca ya. Oke, siapa? Ovi nih yang kecil-kecil cabai pedes. Bella baca. Berpikir komputasional adalah kemampuan menyusun solusi masalah secara logis dan sistematis sehingga dapat diproses oleh manusia maupun komputer. Ya, jadi Pak Guru terangkan lagi, ini masih terlalu panjang ya pengertiannya ya. Jadi berpikir komputasional itu adalah kemampuan menyelesaikan masalah. Nek carane menyelesaikan masalah itu dengan apa? Cari solusi. Ya, kamu banyak masalah ke hidupnya? Oh iya. Iya. Oh, kamu kecil-kecil udah banyak masalah. Nah, makanya cari solusi. Nah, bagaimana menyusun solusinya? Menyusun solusi dari suatu masalah secara logis. Logis ini masuk akal. Masuk akal. Dan sistematis. Sistematis artinya berurutan. 1, 2, 3,
Nah, sehingga dapat diproses oleh manusia yang normal. Contoh, kamu pernah, misalnya kamu ingin beli sesuatu, ya kan? Tapi kamu nggak punya uang. Solusinya apa? Pertama, minta orang tua. Ya kan kalau kamu kan? Kedua, nabung. Ketiga, apa? Pinjam bank. Emang kamu bisa dipinjami bank? Belum bisa, belum punya KTP, belum bisa pinjam uang. Yang paling masuk akal mungkin kamu ingin beli sepatu harganya 200.000. Kamu tidak punya uang. Solusinya gimana? Yang sistematis. Oh, nabung. Kamu uang sakunya misalnya sehari 10.000, kamu sisakan ben cepet 4.000. Jadi kamu jajannya cuma 6.000. Ya 5.000 ya, biar cepet ya 5.000. Berarti berapa hari tuh kalau sehari 5.000 untuk kumpul sampai 200.000 berapa hari? 20. Hah? Kalau 50. Kalau 10 hari kita baru dapat 5 kali 10 berapa? 50.000. Berarti kalau kita butuh 200.000 berarti 10 kali 4. 40 hari. 1 bulan lebih 10 hari. Cepet Mas We? Cepet atau lambat? Lambat. Tapi kalau kamu nggak nabung malah nggak dapat sama sekali. Itu namanya berpikir secara sistematis. Mencari solusi. Pengen di sepatu anyar. Nah, oke. Tadi kan kita sudah bicara tentang Pak Salim tadi ya. Nah, sekarang kamu di sini akan mencoba untuk melakukan yang namanya dekomposisi sebagai salah satu teknik berpikir komputasional. Tak guru lagi, berpikir komputasional tadi apa? Menyelesaikan masalah dengan logis dan sistematis. Oke ya, bisa dapat ya. Menyelesaikan masalah secara logis dan sistematis. Ya. Sekarang salah satu prinsipnya adalah dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Kita cek sekarang. Nah, coba Haikal baca Kal. Pemecahan masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil. Betul. Seperti tadi, kamu kan mau bikin mie instan. Pengen membayangkan sore-sore hujan-hujan ya kan? Ya. Sendiri di rumah. Terus membayangkan enaknya mie. Wah, perutku kok serasa meronta-ronta ingin makan mie yang pedas dan nikmat gitu ya. Terus kamu mikir nih caranya. Oh, tak cari mie instan, kamu bikin seperti yang udah kamu ungkapkan tadi terus disajikan. Tapi kita akan mencari solusi. Kira-kira kamu pengen jadi Pak Antoni Salim nggak? Wow. Bayangkan, hartanya triliunan. Kamu tiap hari mau ngabisin uang 100 juta juga sampai meninggal mungkin nggak habis-habis uangnya. Ya. Kamu mau beli sepatu aja harus apa tadi? Nabung 40 hari. Dia mau ngabisin uang, pusing. Gimana nih caranya ngabisin uang? Nah, cara yang paling mudah yang bisa kita tiru untuk menjadi Bapak Antoni Salim adalah menirukan kebiasaan yang mungkin dilakukan Pak Antoni Salim setiap hari. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Oke. Nanti silahkan kamu berkelompok, akan Pak Guru bagikan lembar kerja. Kamu nanti kira-kira susun. Apa yang dilakukan Pak Antoni Salim dari bangun pagi sampai tidur lagi. Kamu berpikir secara logika. Iya. Agamanya Islam kan Antoni Salim. Ya, alhamdulillah. Emang kita nggak boleh belajar sama yang non Islam? Boleh saja kalau memang punya kelebihan, ya kan? Nah, yang ini dulu. Oke, Pak Guru bagikan. Nanti anak-anak Pak Guru bagi dulu nih. 1. Ini karena dikit Pak Guru kasih yang selemo. 2, 3, 4. Semoga nggak kurang. 5, 6. Baik.
Di atas tuliskan dulu kelompoknya. Kelompok 1 terus dalam kurung siapa. Ya. Nah, di sini anak-anak akan mempraktekkan cara berpikir komputasional menggunakan prinsip dekomposisi. Memecahkan masalah yang besar tadi ke dalam hal-hal yang lebih kecil. Kita bahas keseharian dari Pak Antoni Salim. Oke, silakan. Tulis dulu kelompoknya. Bukan Willy Salim. Tapi Willy Salim kayak juga loh. Dia juga miliaran loh, ya kan? Suka berbagi. Oh, bagi apa kamu? Oke. Oke, ditulis dulu sama kelasnya ya. Ya. Oh. Yo, Pak Guru beri waktu. Pak Guru beri waktu sekitar 15 menit aja. Setelah bangun pagi kira-kira ngapain? Nah, terus apalagi kebiasaan-kebiasaan yang kamu anggap itu bisa mengantarkannya menjadi orang yang berhasil. Nah. Di sini di dalam kurung siapa itu. Kasih 1 apa bangun tidur diurutkan kira-kira apa ya nanti dibahas. Oh, bangun tidur itu pasti ngapain biasanya? Oh, beribadah dulu kira-kira habis beribadah terus apa? Apakah dia scroll TikTok yang sampai berjam-jam? Oh, jelas tidak mungkin. Apa dia kira-kira baca buku enggak? Kira-kira dia apa yang dilakukan? Itu kan kalau sudah jadi berhasil. Kalau belum gimana caranya? Coba. Yo. Bebas kamu mau nulis berapapun boleh. Ya, yang kamu tahu. Yang kamu pikir itu dilakukan oleh Pak Salim. Nah. Ya, kira-kira bangunnya siang atau pagi? Ada orang sukses bangunnya jam 12 siang. Ada siapa? Masukin. Siapa kui? Aduh, ya. Yuk, coba dipikirkan secara logika ya. Kira-kira masak enggak? Ya kan udah ada yang masakin biasanya. Yuk. Dia toko. Oke, silakan boleh berdiskusi yang berdiskusi yang baik ya. Bersama karyawan, oke. Yo, waktunya kurang lebih 10 menit, 5-10 menit lagi ya, nggak usah lama-lama. Kan banyak toh, yo Lembon. Nanti perwakilan kelompok silakan maju memperlihatkan hasilnya.
Iya. Yo, ada pertanyaan nggak? Mandi, bangun pagi, sholat subuh, mandi, apalagi kira-kira? Ya coba dipikirkan. Yang dilakukan oleh orang-orang Pak Salim itu karyawannya sedikit kok banyak. Rapat enggak? Rapat enggak? Hah? Lah ya sarapan dulu, habis itu apa? Bekerja enggak? Bekerja enggak? Iya. Lah iya, nanti ditulis itu. Bekerja keras. Yo. Ayo Harsa dibantu temenmu, jangan malah lihat pemandangan di luar, ada apa? Ada gunung. Yo, oke. Bagus. Tidur siang. Ya, boleh terserah. Yo, habis ini masih ada 1 lembar lagi ya. Masih ada 1 lembar lagi. CEO adalah singkatan dari bukan. Apa? Siapa yang tahu? Nggak boleh. Chief Executive Officer. Ya, Chief Executive Officer. Chief Executive Officer. Dia intinya pemimpin suatu perusahaan, sebuah perusahaan. Itu namanya. Kamu taunya Willy Salim tiap hari aku nonton TikTok sama YouTube. Aku manggil bagi 100 juta ini. FYP terus kan. Istirahat. Istirahat kan. Ya. Silakan kamu kira-kira sendiri ya. Yang dilakukan pasti kegiatan yang positif. Pak, itu dari kecil udah besar, Pak. Apanya? Dari kecil lah. Oh, dari kecil. Ya enggak, yang maju ya satu kelompok semuanya. Dari kecil, Pak. Ya enggak, itu kan berusaha dulu, enggak tiba-tiba lah. Ya maksudnya dari muda kan sudah kerja keras. Belajar. Oh, itu belajar enggak? Kira-kira belajar enggak? Pasti belajar. Coba berapa varian rasa Indomie yang ada? Banyak sekali kan sekarang? Sampai lupa kan berapa? Ada rendang, ada yang original, macam-macam ya kan? Nah. Oke, Pak Guru batasi waktunya ya. 5 menit lagi, selesai tidak selesai dikumpulkan. Ya. Mengerjakan PR. Ya. Tadi kita pertama Oke, sudah? Kenapa kamu perlu menulis hal itu? Karena berdasarkan penelitian, orang-orang yang ingin mencapai sesuatu yang besar, itu 95% ditentukan oleh kegiatan atau aktivitas sehari-hari. Betul. Betul sekali.
Apa? Apa Wan? Enggak apa-apa, yang anak kecil kok ya. Ya punya lah. Jangan kira-kira orang kaya sempet-sempetnya belanja, dia kan pasti sudah ada asisten rumah tangga, ya kan? Kira-kira yang hal-hal besar aja yang dilakukan tiap hari yang bisa kamu tiru, tiru. Kegiatan positif apa yang bisa kamu tiru kesehariannya? Bekerja keras bisa kamu tiru, sholat bisa kira-kira belajar nggak dia? Bikin inovasi nggak? Tapi kan kalau bawahnya nggak disuruh kan nggak jalan. Pasti kan dia berpikir toh tiap hari itu bagaimana supaya perusahaannya bisa tambah maju. Kalau nggak nanti diselip. Ya, nggak apa-apa. Di bawahnya. Kalau nggak cukup lagi di belakangnya, cuma waktunya terbatas. Yuk, nyembon. Apa? Nggak apa-apa yuk, kedeng ditulis biar cepat. Ya, 2 menit lagi. Selesai tidak selesai dikumpulkan. Oke, siapa yang sudah selesai? Boleh maju. Ya. Sudah? Mau maju? Berani? Enggak, satu kelompok maju semua. Berani? Yuk, Pak Guru minta 2 kelompok aja yuk. Yang pertama Ovi yuk. Kelompoknya? Oke, ini dulu. Nanti kamu habis kelompoknya Ovi. Yuk, semuanya bertiga maju juga. Satu kelompok maju. Tapi kamu harus perkenalkan diri dulu. Nih, sini tengah sini. Ya, tengah sini. Ya. Tengah sini. Oke, tak tutup dulu biar nggak pusing. Ya. Oke. Baik, siapa yang mau membacakan? Ovi? Harus apa Ovi? Ini dimasukkan dulu sana bajunya, nanti dilihat di Ovi ya. Yuk, bacakan, Vi. Perkenalan dulu. Kami dari kelompok berapa? Kami dari kelompok Yang lain jangan maju. Mundur dulu. Ya. kelompok 4. Kelompok 4 ingin membacakan hasil Apa? diskusi kami. Hasil diskusi kami. Ya. Kira-kira apa saja yang dilakukan kebiasaan apa yang dilakukan setiap hari supaya jadi orang sukses? Yang pertama, Bangun pagi, bangun pagi. Ada semua bangun pagi? Ada. Yang kedua, mandi, ya mandi betul. Terus apa lagi? ganti baju, Ganti baju ya. Betul. Itu nggak usah orang sukses juga tahu kalau harus ganti baju. Yo. mencari atau menciptakan sesuatu, Oke, menciptakan sesuatu, mencari artinya dia berinovasi. Betul, lanjut. mencoba produk yang sudah dibuat tadi, Mencoba produk, berarti makan punya sendiri. Terus lanjut. menjualnya di sekitar rumah, Oh, ini mungkin dulu awal-awal pas pertama bikin ya. Terus lanjut. jika laku membuat produknya lagi dan menjualnya lagi, Terus menabung untuk membuat pabrik, kalau sudah cukup buat pabriknya, harus cukup buat pabriknya. Terus membuka lowongan kerja dan bekerja sama dengan karyawan. Jika Ya. sudah, kasih tahu langkah-langkah membuat produknya, terus lalu menjualnya. sampai digulung terus sampai besar seperti sekarang ya. Boleh tepuk tangan. Ya. Oke. Ya, kelompoknya Ovi sebentar. Kelompoknya Ovi ini sudah bagus ya. Dia bikin dulu, di testing tiap hari, jadi bikin produk, di testing kalau laku, bikin lagi, bikin lagi. Lama-lama kan yang pesen semakin banyak. Dia cari karyawan.
Habis suruh karyawan diajari ini cara bikinnya kayak gini sampai banyak sampai sekarang ya. Oke, masuk akal. Tapi yang bisa kamu tiru itu juga bisa sebenarnya. Yuk, coba kita lihat dari kelompok 3. Yuk, kelompok Tirta. Yuk. Siapa yang mau baca Tir? Kamu tuh. Ya, oke, sambil di bawah nih. Nah, nah. Oke, silakan Tir. Kami dari kelompok baca. Perkenalan dulu ya. Saya dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Baca dulu nih. Tuliskan apa saja kebiasaan untuk menjadi orang sukses pada kolom di bawah ini. Oke, silakan dibaca. Bangun pagi, Oke, bangun pagi udah semua ya. Dua. wudhu lalu sholat subuh, Ya, oke, Ibadah. Terus. olahraga pagi jam 5, Betul, olahraga. Betul. mandi lalu jam 8 berangkat kerja, Oke. Enggak apa-apa. sarapan pagi di pabrik atau tempat kerja bersama karyawan, Sarapan pagi. Siap, terus. mengatur sistem pekerjaan dan keuangan. Ya, luar biasa loh ini. Istirahat lalu salat zuhur bersama-sama, Ya, terus. lalu makan siang jam 12, Ya, terus. bekerja sampai jam 4, lalu pulang, mandi, salat maghrib, setelah itu inovasi pekerjaan pabrik, lalu salat isya, lalu jam 8 tidur. Oke, tepuk tangan dulu. Wah, sistematis sekali. Silakan kembali. Jadi kalau nggak apa-apa, nanti diselipin ya. Ini di bawah lagi nih, nanti dikumpulkan. Ini di bawah lagi. Nah, betul. Jadi walaupun sudah bekerja, seharian sudah bekerja, tadi kelompok yang Tirta tadi, kira-kira pulangnya dia masih memikirkan apa yang dilakukan besok enggak? Iya, harusnya kamu juga seperti itu kalau kamu mau berhasil menjadi siswa yang cerdas. Kalau sampai di rumah, jangan kamu terus leha-leha pikirkan besok mau belajar apa, besok aku harus bisa apa, begitu, oke? Oke, baik. Secara umum sudah bagus, ya. Tetapi masih ada satu lembar lagi, ada satu prinsip lagi yang akan Pak Guru ajarkan kepada anak-anak. Tapi sebelumnya kita ice breaking dulu. Oke, siap? Siap. Kita tepuk-tepuk aja biar cepat ya. Kalau Pak Guru tepuk 2, maka anak-anak tepuk 1. Kalau anak-anak tepuk 1, kalau Pak Guru bilang tepuk 2, anak-anak tepuk 1 kali. Konsentrasi ya. Oke, taruh dulu. Nanti kita kumpulkan. Siap? Yang salah nanti apa ya? Kelamaan. Yang salah nanti maju presentasi setelah yang ini. Nanti ada satu lagi. Oke? Yang salah nanti kelompoknya yang maju presentasi. Oke ya? Tepuk 1. Tepuk 2. Tirta lagi. Itu memang pengen maju nanti. Yo lagi. Tepuk 2. Oke, nanti maju ya. Tirta tadi udah soalnya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 2. Telat kau. Ini nanti maju ya. Oke. Siap? Tapi nanti yang lain mau maju juga boleh. Oke? Jadi yang pertama tadi kita sudah belajar tentang prinsip dekomposisi. Membedah kebiasaan orang menjadi sukses. Menjadi kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Betul, tadi ada bangun pagi. Ada berdoa, ada berolahraga, ada bekerja, ada belajar, ya kan? Dan lain sebagainya. Yang kedua, kita akan belajar tentang prinsip yang namanya pengenalan pola. Nah, oh iya ini ditutupi ya, belum tak buka. Nah, ini pengenalan pola.
Nah, coba siapa yang mau baca, yang belum baca siapa ya? Oke. Kia, baca Kia. Yang biru nggak usah dibaca. Dan apa? Nggak apa-apa, nanti itu link buat main game. Yuk, baca. Pengenalan pola. Menemukan pola yang bisa digunakan kembali. Ya. Pengenalan pola. Coba Pak Guru mau bikin dulu. Pak Guru mau kasih ini langsung ini aja, langsung buka ininya ya. Coba kita buka ini. Pengenalan pola itu ini loh, linknya ini. Nah, bentar, ini ada internetnya nggak? Oh, ada yang pernah main ini? Ada? Oh, itu nggak bisa ya? Nggak bisa ya? Bentar. Di sini nggak dianu ya. Bentar, Pak Guru close dulu ya. Oke, ini tadi kita udah buka nih pengenalan pola di sini. Nah, oke, bisa dilihat ya. Nah. Kita buka dulu ya. Kita play dulu ya. Wah, iklan dulu. Oke, nggak apa-apa, kita Nah, di sini kita akan mengenali tentang suatu pola tertentu yang nanti bisa kamu lanjutkan kembali polanya. Oke, kita coba dulu ya. Oke, kita coba dulu langsung keris ya. Ya, oke. Oke. Nah, dari pola ini contoh yang nomor 1 buat contoh dulu ya. Ini di sini ada segitiga, bintang, segitiga, bintang, bintang, segitiga, bintang. Setelah itu kira-kira apa? Nah, kita coba bintang apakah betul? Wah, kelamaan waktunya. Oke, kira-kira apa nih? Terus habis itu ini bintang. Oh, sudah. Try again ya, waktu habis. Ini apa kira-kira? Bulat, bintang. Bulat, Bintang. bintang, bulat. Oke. Kira-kira apa ini? Mudah sekali nih. Bintang. Mana bintang? Ini bulat. Ini bulat. Kelamaan ya. Oke. Yuk, terakhir nih. Masih ada berapa sih? Oke. Apa kira-kira ini? Nah, mulai susah kan? Apa kira-kira? Oke, kita coba ya, bulat. Betul, habis ini kelamaan. Yo, kira-kira apa? Segitiga. Terus ini lama. Ini segitiga. Bintang. Segitiga. Segitiga. Yes. Lama sekali nih. Yo, terakhir ya. Nih. Kira-kira apa? Kira-kira nih. Bulat. Bulat. Terus
Bintang. Ini bintang. Ini bulat. Ini baik. Kalian sudah tahu ya. Kenapa kita bisa menjawab itu? Karena kita sudah tahu polanya. Habis bulat segitiga, tinggal melanjutkan. Kalau ini kira-kira anak-anak bisa nggak? Coba Pak Guru sekarang yang bikin polanya. Sekarang angka coba bisa nggak? 1, terus 5, 9, 13. Kira-kira berapa setelahnya? Berapa? 17. Betul. Yang lain tahu nggak kenapa 17? Ini di sini berapa? Betul Dinda, 17. Karena apa? Polanya gimana Dinda? Coba terangkan. Diapakan? Ditambah-tambahkan 4. Ini tambah 4, ya kan? Tambah 4, tambah 4, tambah 4. Ini namanya pola. Paham? Pengenalan pola. Nah, untuk itu Pak Guru akan membagikan 1 lembar kerja lagi. Siap? Oke. Di sini nanti anak-anak, di sini sudah ada urutan menjadi orang sukses. Dijadikan sebagai simbol. Kamu nanti tulis simbolnya untuk melengkapi ini apa? Ya? Oke? Oke, yuk. Oke, silakan. Oke, digambar ya nanti ya. Nanti digambar. Itu harus urut ya, ya. Harus urut sesuai dengan pola yang diminta di situ. Dibaca dulu instruksinya. Instruksinya dibaca dulu. Paham nggak? Paham nggak? Ah, oke. Kamu udah, Pak? Pakai bolpen boleh. Pakai pensil nggak usah diwarnai nggak apa-apa. Sudah selesai, hebat luar biasa. Mana lihat, betul po? Pak, ini nerusnya ke sini apa ke sini? Bebas. Bebas. Sini ke sini, Pak. Ini bener po ini? Kan kodak lagi. Ya betul. Yeay! Mudah kan? Mudah kan? Mudah. Nggak apa-apa, biarin. Mudah kan? Kira ngedong, Pak. Ayo dipahami. Kamu nggak usah mengintimidasi kelompok lain. Harus urut ya kuncinya ya. Nih bangun pagi lambangnya ini, nanti diurutkan. Boleh begini, terserah. Ayo. Mudah kan?
Ya habis itu kan diulang, namanya pola kan diulang. Kesulitan enggak? Mudah kan? Mudah, sing buat Pak Guru kok itu. Oke, sudah selesai? Ya, ditulis di kelompoknya di atasnya ya. Ya, di bagian kuning tuh ditulisi. Yang atas ya. Di bagian kuning ditulisi boleh. Sudah? Oke. Ditulisi kelompoknya di sini ya. Oke. Tadi berapa? 1, 2, 3, 4. Ya. Gimana? Iya, tinggal dilanjutin toh polanya. Bangun pagi. Iya, ulangi lagi. Namanya pola kan dia nggak apa-apa dong. Kan sampai mentoknya 4. Bisa sih. Bener. Aku suka nonton. Terakhir apa? Pak, Iya, apa? Iya, ditulisin namanya ya. Ditulisin namanya. Sudah panjang itu nanti dicukur ya. Oke, yuk. Siapa yang belum selesai? Cuma mudah kok. Yuk. Oke? Oke. Tadi yang maju berarti kelompok 6 yang punya Kia sudah ya. 6 dan kelompoknya ini tadi ya. Ya. Oke, cepet aja yuk. Yuk, silakan maju langsung. Enggak, yang itu aja, yang itu. Yang itu. Yuk, bertiga. Yuk, sini, tengah. Siapa yang mau membacakan? Ya, yuk, sama, yuk. Kami dari kelompok Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. baca dulu lingkaran melambangkan apa ini dari pertama Segi 4 melambangkan bangun pagi, segi 3 melambangkan belajar, lingkaran melambangkan olahraga, segi 6 melambangkan berdoa, bintang sukses, bangun segi 4 bangun pagi, ya. Berarti segi yang 3 pertama, belajar. yang kosong di pertama apa? Segi 3. 3. Terus segi 6 5. Terus kotak. segi 3 3 lagi. lingkaran Segi 5. Oke, bagus, betul ya. Tepuk tangan. Oke, silakan kembali. Yuk, satu lagi yuk, sama nggak? Yuk, ayo Haikal, ngomongnya Haikal yuk. Kan mudah, yuk. Oke, silakan. Kami dari kelompok 2.
Kami dari kelompok 2 Akan membacakan akan hasil hasil pola orang sukses kami. Kotak, Terus bangun pagi, segitiga, lingkaran, segitiga, masa segitiga? Coba, apakah ini betul segitiga? Harusnya apa? Kan di sini kan susunannya bagaimana? Bangun pagi, belajar, berolahraga, berdoa, sukses. Berarti ini harusnya apa? Setelah olahraga apa? belajar, Setelah berolahraga apa harusnya? berdoa, Berdoa. Kamu apa ini? Belajar. Belajar. Kamu di sini kan arahnya kan? Iya. Berarti ini satu salah ya. Terus bintang yuk ulangi lagi. Ini kotak, segitiga, bulat, bulat. Nah ini benar, yang ini salah. Ya oke, salah satu tidak apa-apa. Terima kasih. Oke, kamu kan tadi sudah ada yang mau maju nggak? Kamu mau maju? Mau Dinda mau maju nggak? Mau? Boleh, silakan. Ayo semuanya kalau mau maju. Asko, yuk. Yuk. Nih, Dinda nih. Yuk. Saya dari kelompok 1 Akan akan mempresentasikan hasil diskusi kami. ini. Yang pertama, polanya dibaca dulu, polanya. Bangun pagi, belajar, olahraga, berdoa, sukses. Terus sekarang bentuknya dibacakan. Bangun pagi, belajar, olahraga, berdoa, sukses. Bangun pagi, belajar, olahraga, berdoa. Oke, betul ya? Siap, terima kasih. Kembali, boleh kembali ya. Oke, semuanya sudah hampir betul semua. Ya, yuk sekarang kita, itu siapa itu? Ovi itu, malah tiduran. Kenapa Ovi? Pusing? Enggak, oke. Mudah apa susah? Oke, kita akan coba. Mati ya? Ini apa nih kira-kira nih? Yang ini kira-kira apa? Habis ini apa kira-kira? Sekali lagi yuk, apa kira-kira? Ah, kelamaan kamu. Ini pasti bulat. Bulat, terus bulat, terus bulat, terus bulat, terus bulat. Yeay. Siapa yang mau nyoba? Satu orang. Yo, perwakilan kelompok. Siapa yang mau? Coba, Dinda. Boleh, Dinda ngacung. Maju, Din. Yo, keburu habis waktunya. Yo, Kak Guru pindah sini biar gampang. Nah, yo. Gak apa-apa, habis ini. Yo, coba. Pakai ini aja, Din. Ditos di... Ya. Apa polanya? Ya, terus ya, ya, ayo cepat, ya cepat. Waktu keburu habis. Nah, belum berhasil, silakan kembali. Yuk kelompok mana lagi yang mau maju? Ya, oke. Yuk cepat. Ayo polanya gimana? Ayo. Ayo cepat. Ya, belum berhasil. Yuk siapa lagi yang mau? Yuk maju Tirta ya. Yuk yang lain ke belakang, jangan ikut maju, lihat di situ aja. Kamu jangan. Harsha kembali, Harsha. Iya kembali yuk, Harsha kembali. Salah berarti. Salah. Nah, salah berarti. Gagal. Ayo, yo, ya, Harsha, ayo coba Harsha, ayo Harsha cepet Sa. Oke, betul. Ayo apa? Ya, 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 ya.
Oke, tepuk tangan. Siapa yang belum maju? Yo, siapa? Ovi po, Bella po, anu. Selapis waktunya, ayo cepet. Ah, nggak cukup. Waktunya juga habis ini aja, tunggu sampai selesai. 1, 2, 3. Ya, ya habis ini siapa persiapan? 1, 2, 3. Yo, coba. Nah, ini agak susah nih. Pakai tangan aja kelamaan. Ya, touch screen. Alah. Ya. Ayo, ayo. Ayo, wah, gagal. Kelompok siapa yang belum maju? Oke, bintang, yuk, tang, cepetan. Nutupin, tertahan nutupin. Wah. Oke, siapa yang mau maju tuh? 1 kali lagi. Yo, cepet. Oke. Ini susah ya, ini susah ini. Sekarang Pak Dedi. Telat waktunya kalau tadi nggak mulai dari 0. Coba Pak Guru ya. Ya, ayo, Coba, ayo. Bu. Ini kan urut. Nah, ini kan urut. Bulat. Apa nih? Baik. Ya, siapa nih satu lagi nih? Ya. Nek, kalau susah udah pada nggak berani ya kan? Udah. Kalah. Nah, itu 21. Ya, kamu telat menemukan polanya. Ada lagi satu lagi, Tir. Tak kasih kesempatan, Tir. Cepet, Tir. Oke, Tir. Ya. Udah kembali, akhirnya berhasil juga kamu ya. Oke. Begitu ya. Nah, sekarang kembali dulu. Kembali. Baik. Ini yang namanya pengenalan pola. Ada polanya. Udah, kamu ngapain? Udah ya, ini namanya pengenalan pola. Menyenangkan tidak? Nah, kalau berhasil yang menyenangkan. Baik, kamu sudah belajar tadi yang pertama berpikir komputasional. Apa itu? Berpikir secara logis dan sistematis. Kalau apa tadi yang pertama tadi? Dekomposisi apa? Dekomposisi apa? Mengubah suatu masalah besar menjadi kecil supaya mudah diselesaikan. Yang ketiga adalah mengenali suatu pola supaya kita bisa melanjutkan pola tersebut. Ini adalah prinsip yang sangat sederhana tapi sangat bermanfaat. Coba kita kembali lagi ke Pak Salim tadi. Pak Salim itu kan sudah tahu polanya cari uang ya, betul nggak? Jualan mie. Betul nggak? Sekarang kalau orang yang belum bisa menemukan pola mencari uang ya pasti kesulitan nggak? Kesulitan. Betul nggak? Betul. Tapi kalau sudah ketemu polanya, ketemu langkah-langkahnya, pasti lebih mudah. Itulah gunanya berpikir komputasional. Nah, paham? Paham. Oke, kalau begitu tadi bisa dikumpulkan ya. Bisa dikumpulkan nanti aja terakhir saja. Sekarang kita simpulkan pembelajaran pada pagi hari ini ya. Kira-kira apa saja bisa kita simpulkan? Apakah berpikir komputasional itu hanya bisa digunakan di pembelajaran coding AI? Tidak. Tetapi apa? Bisa diterapkan di
kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk digitalnya kamu nanti bisa bikin program sendiri. Bisa bikin aplikasi sendiri. Tapi itu besok kalau kamu sudah belajar dengan banyak. Ya, kalau ini kan baru dasarnya. Oke, siap? Siap. Oke. Sekarang kita ada pertanyaan nggak sampai di sini? Kita simpulkan dulu. Yang pertama, berpikir komputasional adalah berpikir secara logis dan sistematis. Yang kedua, prinsip yang pertama tadi, berpikir komputasional adalah dekomposisi, mengubah masalah besar menjadi hal yang lebih sederhana atau yang kecil. Yang ketiga, pengenalan pola. Apa tadi pengenalan pola? Mengenali pola tertentu sehingga kita bisa melanjutkan atau meniru pola tersebut. Nah, oke. Ini tadi menemukan pola yang bisa digunakan kembali. Tepuk 2, tepuk 1. Apakah kamu hari ini mendapatkan sesuatu yang baru? Ya. Belum pernah diberitahukan sebelumnya? Ya, belum ya. Nah, nanti kita masih akan banyak belajar lagi tentang coding dan AI. Kita belajar bagaimana komputer itu bekerja. Oke? Oke. Cukup sekian. Kalau nggak ada pertanyaan nggak? Tidak ada. Kalau tidak ada, Pak Guru cukupkan di sini untuk pembelajaran coding dan AI pada pagi hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Karena hari ini masih ada pembelajaran, kita tidak usah berdoa, nanti kita lanjutkan ke pelajaran selanjutnya. Oke? Oke, Pak Guru Hairi, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.